Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another meeting for the members of basic program with English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia, and I am here as your tutor. As your tutor in learning the basic of English. Yeah. So, as you guys know, our topic for tonight is concrete noun and abstract noun. Sebelumnya kan kita sudah ada tuh bahas tentang noun di part of speech. Di part of speech itu kan kita ada bahas tentang noun tuh secara general. Noun itu adalah apa ada yang masih ingat noun itu apa? Ada yang masih ingat apa itu noun? Kata benda, Miss. Betul, thank you Miss Nurlaila. Iya, noun itu adalah kata benda. Nah, dalam kata benda ini ada lagi tuh beberapa kategorisasi atau pembagiannya lagi. Dia dibagi bisa dari bentuknya, dari wujudnya, juga bisa dari apa ya? Bisa dihitung apa enggak gitu. Nah, kalau dari wujudnya itu kalau suara saya putus-putus bilang ya, biar enak. Nah, kalau dari wujudnya Miss, putus-putus. menjadi concrete, noun, dan abstract. Kalau yang berdasarkan bisa dihitung. Saya izin off kamera ya, karena siapa tahu lebih lancar. Ya, semoga ini lebih lancar. Semoga berpengaruh. Gimana ini lancar atau putus-putus masih? Udah lancar, Miss. Oh ya oke, bagus. Jadi kalau malam ini kan kita bahas concrete dan abstract noun. Nah, selain concrete dan abstract noun itu juga ada countable dan uncountable noun. Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Itu akan kita bahas besok ya kalau nggak salah. Malam ini kita bahas tentang concrete dan abstract noun. Jadi saya share screen dulu. Dia. Concrete noun versus abstract noun. Jadi kayak yang saya jelasin singkat tadi, concrete itu adalah kata benda yang bisa dirasa oleh panca indera manusia. Tuh, yang bisa ditangkap sama panca indera kita ya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diendus baunya gitu-gitu ya. Itu concrete noun, maksudnya dia tuh berwujud gitu, ada wujudnya, gitu kan? Dalam concrete noun ini ada lagi pembagian. Di sini yang pertama adalah proper noun atau kata benda. Bisa juga proper noun ini kata bendanya adalah proper noun ini selalu diawali huruf kapital. Kemudian juga dia nggak perlu pakai artikel ya, nggak perlu pakai a, and, the gitu. Contohnya Gajah Mada University. Yang termasuk proper noun juga itu kalau
nama diri kita. Misalnya siapa namanya? Bunga. Bunga jadi flower, enggak. Apa ya nama? Astuti. Contohnya gitu ya. Nama itu juga bisa jadi noun, tergantung fungsinya di dalam kalimat. Kalau dia sebagai benda ya, bukan sebagai apa namanya? Pronoun, bukan sebagai subjek, bukan sebagai pelaku. Kemudian common noun, kata benda yang umum, selalu menggunakan artikel. Kalau singular bisa atau an, kalau dia khusus bisa pakai the. Contohnya girl, an apple, the school, dan lain-lain. Common noun ini ya yang umum ya, yang biasa sebenarnya, yang sering kita pakai pada umumnya itu yang common ini. Nyendet ya. Seringnya nyendet apa enggak? Saya nyendet. Iya, Miss, kayak putus-putus gitu. Iya, putus-putus ya. Saya ini, saya keluar dari rumah lah. Ini jelas nggak atau putus-putus? Kok susah ya jam segini? Sebelumnya saya Zoom juga padahal, tapi nggak putus-putus. Jelas, Miss. Jelas ya ini ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai common noun masih jelas nggak? Tadi pas awal putus-putus, Miss, bisa diulang nggak? Oke, boleh. Saya ini lagi ya, share screen lagi. Ini dia. Intinya common noun ini ya kata benda pada umumnya yang sering kita pakai. Kemudian ada juga selain ulang. Ya, kalau common noun ini karena dia yang biasa kita pakai kan, makanya dia selalu menggunakan artikel an, dan the. Kalau dia singular bisa pakai atau an, kalau dia spesifik khusus bisa pakai the, kayak penjelasan di pertemuan sebelumnya ya tentang artikel. Contohnya kayak a girl, an apple, the house, the school, bla bla bla. Pokoknya dia common gitu ya, yang umum, yang biasa kita pakai. Nah, selanjutnya ada juga yang termasuk concrete noun, collective noun. Collective noun ini kata benda kolektif. Nah, kata benda yang menyatakan suatu kumpulan atau kelompok. Di sini contohnya dia selalu ini ya, 3 kata. Ada ininya, of, lalu bendanya. Flock of birds, herd of cattle. Kata pertamanya yang ini yang menunjukkan kalau dia itu adalah sebuah kumpulan gitu ya, sebuah sesuatu yang kolektif, yang banyak gitu. Jadi kalau collective noun itu pakai ini yang depannya. Benda kolektif menyatakan kumpulan atau kelompok. Dan yang terakhir adalah material noun, itu kata benda material, merupakan kata benda yang menyatakan bahan, bisa bahan mentah, bisa bahan baku, bahan barang-barang tambang kayak gitu ya, kayak crystal, cotton, wheat, diamond, gold, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya benda yang merupakan bahan bahan baku gitu, yang selanjutnya dia bisa dibikin jadi sesuatu lagi gitu. Dia dikelompokkan menjadi material noun ini. Kan jadi gitu ya. Sejauh ini tentang concrete noun ada yang mau ditanyakan? Yang berwujud konkret gitu ya, yang ada, yang nyata. Intinya gitu tentang concrete noun. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut?
Gimana kawan-kawan sekalian? Putus-putus lagi ya? Misi, Miss. Halo, Ya. Miss boleh tolong jelasin ulang yang proper noun nggak, Miss? Yang proper noun ya, oke. Proper noun, kata benda nama diri atau kata benda khusus juga ya bisa dibilang. Jadi proper noun ini adalah kalau misalnya dalam suatu kata benda itu kita mau menyebutkan namanya kayak gitu. Makanya di situ bisa pakai Gajah Mada University atau apa tadi pakai nama orang tuh juga. Kalau dia dalam satu kalimat itu bersifat sebagai bendanya gitu ya atau yang diomongin gitu. Bisa pakai proper noun, bisa sebutkan namanya. Jadi intinya kalau misalnya dalam satu kalimat itu disebutkan namanya atau kayak nama tempat, nama orang, nama makanan kayak gitu ya. Itu proper noun. Gajah Mada University, Astuti, kayak contoh tadi. Bisa dimengerti ya. Intinya dia adalah pengucapan nama di kalimat itu termasuk proper noun. Itu sudah jelas. Thank you, Miss. Jadi kenapa ya saya lanjut dikit ya. Kenapa disebut proper noun? Karena dia proper atau khusus ya karena dia tuh ya nyebutin namanya jadi dia spesifik gitu. Tempat yang spesifik, orang yang spesifik, apapun yang spesifik. Gitu. Jangan lupa kalau pakai proper noun awalannya selalu huruf kapital ya, kayak Gajah Mada. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut tentang concrete noun? Bisa lanjut ya, kayaknya ya. Nah, lanjut ke abstract noun, yaitu kata benda yang bendanya itu tidak bisa kita rasakan oleh panca indera manusia. Jadi sama sekali nggak masuk indera gitu. Nah, agak balik sedikit ya ke concrete noun tadi. Ngomong tentang panca indera nih. Gimana kalau misalnya cuma salah satu indera aja yang bisa menangkap itu, bisa perceive itu. Contohnya suara atau musik gitu ya. Itu termasuk masih termasuk concrete noun. Kalau misalnya cuma satu indera aja yang bisa menangkapnya. Katanya musik tadi itu ya. Karena kan kita nggak bisa lihat musik gitu, cuma bisa didengar aja. Dia tetap ada kok wujudnya tuh. Dalam bentuk getaran ya, kalau misalnya musik tuh suara bunyi. Oke, lanjut ke abstract noun itu yang tidak bisa dirasa oleh panca indera manusia. Nah, jadi kalau abstract noun ini kayak completely unperceivable, kayak nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium baunya, nggak bisa didengar, nggak bisa dirasa, kayak gitu ya. Completely unperceivable. Contohnya, nah kalau abstract noun ini dia bisa terbentuk dari verb, dari adjective, dan lain-lain ya. Contohnya ini, salah satunya dari kata kerja. Pembentukan abstract noun dari kata kerja. Maksudnya itu kata dasarnya itu kata kerja. Contohnya di sini saya tulis compete. Ya. Soalnya kata dasarnya compete. Ini verb. Awalnya kan compete. Compete maksudnya berkompetisi gitu ya. Ini kan kata kerja. Ketika menjadi abstract noun, ketika menjadi kata benda, berkompetisi, ini kan udah nggak pakai bernya lagi nih, karena dia kita nganuin bendanya, jadi kompetisinya gitu. Kompetisi.
Nah, gimana caranya membuat si verb ini menjadi abstract noun? Salah satunya, karena di sini kan ada di sini dibilang kata kerja ditambahkan akhiran, bisa ends, bisa ends, bisa bisa cation, Asian, meant, compete ini untuk jadi abstract noun kira-kira ditambah apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menebak nggak? Compete itu dikasih akhiran apa nih? Asian, Miss. Asian, Miss. Asian, Miss. Ya, right. Jadinya kalau ditambah Asian menjadi Competition. Competition. Asian. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi dia yang awalnya kata kerja compete menjadi kata benda competition gitu ya. Yang lainnya juga contoh lainnya perform gitu misalnya. Perform kan aduh perform itu apa lagi artinya? Unjuk apa ya perform? Pentas apa ya? Melakukan atau menunjukkan ya. Menunjukkan. Aduh, mari kita pakai menunjukkan. Nah, menunjukkan. Jadi noun, kata bendanya dari menunjukkan ini adalah pertunjukan, ya kan? Tambahin apa nih form yang dari verb biar bisa jadi noun di sini. Performance ya, Min. Ada yang tahu? Performance. Meant. Ya? Meant. Performance. Nah, oke. Performance. Ya, ini agak membingungkan ya. Apakah pakai ini atau pakai ini? Yang benar adalah performance. Ya, pertunjukan performance. Dari mana Miss taunya? Kan saya tuh bingung nih masih. Ini sama ini nih bedanya apa sih Miss? Nah, yang itu apa ya? Kayaknya nggak ada aturan yang saklek gitu. Tapi pembiasaan itu dari banyak ini sih memperkaya vocabulary sih ya kalau dari saya. Sorry ya kalau misalnya ternyata ada aturannya. Tapi kalau dari saya ini dapatnya dari mana gitu kayak jadi tahu-tahuan aja kayak performance ini karena sebelumnya kita ada dapat gitu di mana performance jadinya tahu-tahuan performance. Contohnya nih, contoh lainnya ya. Enter, entrance. Deliver, jadi delivery. Ini yang ditambah y. Repeat, jadi repetition gitu. Kalau dia dari verb ke kata benda kayak gitu. Ada imbuhan-imbuhan yang diberikan. Ada suffix sebutannya. Kayak gitu. Nah, balik lagi, semua itu kan nggak terpanca indera kan ya, nggak tertangkap indera manusia lah, kayak performance. Memang performance itu bisa dilihat, cuma dia tuh bukan benda gitu. Gitu deh. Saya hapus ya ininya. Atau ada yang masih mau ditanyakan di abstract noun? Abstract noun dari verb ini. Kalau nggak ada, saya hapus ya. Lanjut ke abstract noun selanjutnya adalah yang berasal dari kata sifat adjektif ya, yang saya sebut tadi. Kalau dia kurang lebih sama sih ya cara kerjanya seperti yang sebelumnya ini. Kata dasarnya apa, ditambah imbuhan, jadinya kata benda gitu.
Kalau di sini contohnya nih kata sifatnya adalah ill, sakit, ya kan? Nah, ini kan masih dalam bentuk kata sifat. Kalau kita bentuk menjadi kata benda, jadi penyakit. Nah, karena ininya berubah maknanya, maka harus diberi imbuhan. Ill diberi imbuhan ness. Jadi illness, penyakit. Honest tambah i, honesty. Jujur jadi kejujuran, ya. Efficient jadi apa nih? Efficiency. Nih, boleh dicatat, boleh di-screenshot imbuhan-imbuhan yang bisa dipakai untuk mengubah bentuk kata ya dari yang adjektif menjadi noun. Jadi ya, balik lagi penyakit itu kan nggak masuk ke indera manusia. We can't really see it. Kejujuran apalagi susah ya, efisiensi pun itu sama ya, kurang lebih sama ya kayak si yang ini tadi, yang kata kerja tadi. Selanjutnya selanjutnya adalah abstract noun dari kata benda juga. Kata benda ke kata benda juga. Nah, contohnya ya partner. Partner kan memang kata benda ya. Ditambah ship, dia menjadi kata benda juga, cuma maknanya beda gitu. Lebih kompleks. Partner menjadi partnership. Agent menjadi agency. Ini tipe nih. Dia nggak pakai T lagi. Agency. Agent. Sorry ya guys. Putus-putus terus. Ini putus-putus nggak suara saya? Halo. Masih jelas nih sekarang? Oh, jelas ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Ini dari kata benda yang simple jadi abstract noun. Kayak Indonesia yang awalnya dia negara menjadi Indonesian. Indonesian itu kan nationality ya, kewarganegaraan gitu. We can't really see it. Jadi yang awalnya bisa kita lihat itu kan partner. Jadi partnership. Jadi sesuatu yang abstrak, yang apa ya, partnership itu kan kayak konsep kan ya, kayak ya, ngerti kan maksud saya? Kita bisa lihat partner tapi partnership-nya itu tuh istilah, itu tuh konsep gitu. Yang kayak gitu maksudnya partnership, kemitraan atau kerjasama gitu ya. Aduh, spoiler deh, kayak gitu. Kalau yang poin terakhir ini itu ya maksudnya yang awalnya mungkin itu merupakan concrete noun, tapi kalau ditambahi imbuhan beberapa akhiran di sini, dia jadi abstract noun. Gitu. Seperti contoh di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan di abstract noun dan ininya nih? Detail-detail tentang abstract noun. Ada yang mau ditanyakan? Intinya perbedaan mendasarnya ya concrete noun dengan abstract noun itu yaitu kalau yang
concrete itu kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya. Dia tuh ada gitu berwujud. Kalau abstract ini lebih kayak perasaan gitu ya. Kayak kualitas atau karakteristik kayak gitu-gitu. Percayaan, konsep gitu, istilah-istilah gitu ya. Itu masuk ke abstract noun. Happiness itu termasuk abstract noun. Honesty, kejujuran itu abstract noun. Bravery, keberanian itu abstract noun. Dia kata benda tapi bukan benda gitu. Bukan benda yang bisa kita pegang, bukan yang berwujud. Intinya itu perbedaan mendasarnya. Sejauh ini bisa dimengerti, bisa dipahami, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, bisa kita lanjut nih ke exercise. Bagaimana kawan-kawan sekalian? Belum ada pertanyaan, Miss. Belum ada ya. Berarti sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke exercise. Nah, ini bisa nggak membedakan nih? Mana yang concrete noun, mana yang abstract noun. Kita mulai dari nomor 1. Ada yang tahu sugar? Concrete. Ya, concrete noun. Ini termasuk concrete ya, karena ya gula. Gula, kita bisa pegang, kita bisa rasa gitu ya. Ini selanjutnya. Abstract. 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 Oke. Abstract noun. Abstract noun, karena kebahagiaan gitu ya. Tipe. Gak bisa kita rasakan gitu wujudnya. Mungkin yang terasa dari happiness itu adalah energinya. Kalau energinya tuh positif aja gitu kalau ngeliat orang happy. Kalau ini, ini tadi saya kasih bikin contoh lagi. Ini apa tadi? Abstract, Miss. Abstract. Abstract. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Dia abstract noun yang dibentuk dari kata apa ini? Kompe dan Kerja ya. kompe. Abstract noun kan Compete. bisa dibentuk dari kata sifat. Kata kerja bukan. Iya betul. Dari verb ya, dari kata kerja. Kata kerjanya compete. Compete menjadi competition. Selanjutnya ini termasuk apa? Abstract noun. Kenapa tuh ada yang bilang abstract noun? Concrete. Konkret, Miss. Concrete. Konkret itu, Miss. Ini termasuk concrete ya. Oke. Ruler ini artinya Garis. penggaris. Oh iya. Ya. Garis kan bisa kita lihat bentuknya begini. Oh, so ide banget gambar. Jadi dia termasuk concrete. Concrete. Iya, dia berwujud. Makanya bisa dipakai mukul. Nah, selanjutnya chef. Konkret, Miss. Concrete. Chef, yes. Chef termasuk concrete. Kan kita bisa tahu ya, chef. Koki, kita bisa lihat orangnya. Oke, udah jago semua. Ini artinya gula. Ini artinya kebahagiaan, happiness. Ini kompetisi, ya. Ini penggaris, ini hoki, gitu. Sekalian nambah vocabulary. Selanjutnya ada apa ya? Oh, udah. Sudah, guys. Thank you.
Ya, sejauh ini tentang abstract noun dan concrete noun, ada yang mau ditanggapi, ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Bagaimana? Atau ini kita masih ada waktu, kurang lebih setengah jam lagi. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan di sini masih ada waktunya. Mau nanya apa gitu, boleh ya. Mungkin boleh ditampilin lagi, Miss, yang PPT tadi. Oh ya, oke, boleh. Ya, thank you, Miss. Kalau besok kita belajar countable dan uncountable noun. Boleh sambil dibaca-baca. Bagian concrete noun. Karena sebenarnya simple ya konsepnya. Kata benda ada yang bisa berwujud dan tidak berwujud. Udah. Gitu materinya. Kalau mau ke slide selanjutnya bilang ya. Ayo guys, tanya guys, anything. Kalau di luar materi juga boleh deh. Kalau mau nanya yang lain. Kalau mau nanya yang sebelumnya juga boleh, materi-materi sebelumnya. Oh iya, saya ada mau ini deh. Sebelumnya kan kita bahas jam tuh. Nah, di penyebutan jam itu kan ada a quarter kan. Ini sambil-sambil ya guys. Saya baru a quarter. Di materi jam kan dia jadinya 15 menit. Nah, sebenar-benarnya quarter ini bisa kita maknai sebagai seperempat. Untuk melengkapi materi yang sebelumnya. Seperempat, makanya di jam itu jadinya 15 menit. Tapi quarter ini bisa juga digunakan di hal lainnya. Gitu. Makanya kayak quarter life crisis gitu kan contohnya. Quarter life crisis. Krisis di seperempat kehidupan yang kalau dari teorinya sih dia biasanya orang umur 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Karena asumsi manusia hidup sampai 100 tahun gitu ya. Makanya kuarternya itu 25, bukan 15 lagi. Siapa tahu penjelasan kemarin itu kurang lengkap kan. Nanti dikira kuarter artinya 15 lagi. Enggak ya, salah. Jadi kuarter itu maksudnya adalah seperempat. Gitu. Kemana-mana nih bahasnya. Nggak apa-apa, biar meluruskan aja ya. Siapa tahu. Nanti kalau kalian salah, salahnya gara-gara saya. Dosa saya. Bikin orang salah. Gitu. Next. Ada yang mau didiskusikan? Kawan-kawan sekalian. Atau suara saya putus-putus ya? Jelas, Miss. Boleh lanjut Oh iya. slide-nya nggak? Oh iya. Oke. Thank you. Thank you, Miss Maya. Saya hapus dulu.
Ini hasil coretannya juga ntar ke-record kan, Miss? Iya, betul. Oke, thank you. Ini abstract noun. Ini kalian emang pendiam ya di sini ya? Soalnya di Zoom yang lain tuh kayak participants-nya suka ngomong gitu, guys. Jadi kalau misalnya kalian bukan pendiam gitu ya, kalau kalian ternyata orang yang suka ngomong nggak apa-apa kok, jangan malu-malu. Ini safe space untuk kita belajar, untuk ngobrol ya. Boleh kalau misalnya nanyanya bahasa Inggris, mau saya jawab bahasa Inggris juga sambil latihan ngobrol bahasa Inggris gitu. Illness, honesty, efficient, efficiency boleh juga. Music, jadi musician, kayaknya sama kayak chef ya, musician. Tetap concrete. Bagaimana? Kalau misalnya memang, karena kan materinya simpel ya, kalau misalnya memang udah nggak ada yang ditanyakan lagi, nggak apa-apa kalau misalnya mau call it a night. Kalau mau sampai sini saja perjumpaan kita yang singkat ini. Tapi sebaiknya sih dimanfaatkan ya waktu sisanya. Ada 20 menit masih nih. Ada yang mau didiskusikan. Mungkin tentang speaking skills. Atau apa. Atau saya ajak ngobrol nih. Kalian kemarin tahun baru ngapain guys? Bagaimana kawan-kawan? Ada yang ditanyakan, didiskusikan.
Sudah tes halo. Kalau dari kalian nggak ada yang mau ditanyakan lagi dan juga tidak ada yang mau didiskusi, alhamdulillah ya, berarti materinya sudah jelas tersampaikan. Tadi exercise juga jawabnya udah jago, udah benar semua. Maybe we can call it a night. Gimana guys? Apakah kita akhiri perjumpaan malam ini? Is that okay for you guys? Ayo gimana, ngomong dong. Berinteraksi. Atau saya putus-putus lagi nih? Jadi bingung. Halo. Is there anyone here? Kalau ini orang pada kemana ya? Saya jadi sedih. Hadir, Miss. Gimana nih? Kan tadi saya nanya. Kalau sudah jelas nih, nggak ada juga yang ditanyain, nggak ada yang didiskusiin lagi, mau diakhirikah sampai ini saja pertemuan kita malam ini? Boleh, Miss. Gimana? Boleh. Boleh ya, yang lain? Apa-apa, karena gimana? Mr. Yudi? Boleh, Miss. Iya. Oke deh. Yang penting sudah tersampaikan ya, udah jelas ya materi tentang concrete noun dan abstract noun ini. Kalau misalnya nanti sekiranya kayak, oh sudah nih, saya tutup kan pertemuannya. Habis itu kalian tiba-tiba kayak, oh iya pengen nanya ini gitu. Nggak apa-apa, masih ada admin konsultasi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ke sana. Oke, kalau begitu let's call it a night. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Pertemuan pertama di tahun 2023 ini ya guys. Happy New Year everyone. Thank you so much for joining us tonight in here in tonight's meeting. Semoga pertemuannya ini ya bermanfaat untuk memperkaya knowledge in basic of English. Segitu dulu malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Happy New Year. Bye. Happy New Year. Have a good rest. Bye-bye.